warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adi Argo Channel. Bagaimana kawan-kawan kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Saya doakan kawan-kawan semua selalu dalam keadaan baik, sehat, berlimpah rezeki, dan bahagia. Bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel Adi Argo ini, jangan lupa like, subscribe, and comment. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang pemasangan oil cooler untuk Supra Fit lama. Baiklah teman-teman, ikuti tahap demi tahap dalam proses pemasangan ini, khususnya bagi teman-teman yang ingin belajar bersama. Jadi mari bareng-bareng kita belajar bersama. Silahkan simak. Cekidot. Oke kawan, nah ini yang ada di depan kita ini, yang ada di dalam bungkus kardus ini, inilah yang dinamakan oil cooler. Nah, baik teman-teman, aku beli oil cooler ini itu di toko online, itu di toko oren, dan aku beli dalam satu paket. Jadi dalam paket ini berisi satu oil coolernya. Ini yang biasa, yang murah, tapi tidak murah. Ada 4 sirip. Ini untuk Honda C-Series bisa. Kebetulan nanti akan saya pasang di Supra Fit 100 lama. Pertama dapat ini oil coolernya. Yang kedua dapat selang olinya, dapat 2. Ini panjangnya sekitar 45 cm. Ini sudah jadi satu dengan ini, jadi udah diklem. Ini tinggal pasang saja. Yang ketiga dapat baut nipelnya. Nih, dapat 4. Ini ukuran 12. Ini nanti dipasang di oil coolernya 2, di motornya 2. Yang keempat dapat seal bautnya. Ini dapat 8. Nih, dapat 8. Yang kelima dapat ini konektornya, yang nanti ini dipasang di bagian head
Terus ini nanti disekrup pakai baut nipelnya itu yang dua ini. Nah nanti gini tuh. Tinggal pasang PNP. Yang keenam dapat briket nih, briketnya. Ini nggak tahu ya untuk dipasang di mana, ini malah kayak nggak kepake ini. Dapat briket ini juga dapat, terus dapat baut nomor 10 ya nih. Terus dapat baut nih, baut 2 panjang 1 cm nih. Ini nanti dipasang di sini nih. Ini untuk briket yang dari oil cooler nyambung ke motornya, ini nanti untuk nyambung briketnya. Oke, cuma itu aja dalam satu paket pembeliannya. Untuk harga oil cooler tadi itu 270, itu satu paket. Terus nanti teman-teman harus beli lagi baut L yang bulat kayak gini, panjangnya sekitar 1,5 cm. Ini nanti dipasang di yang baut ini soalnya tidak ada di paket, kita harus beli sendiri di toko Morbaut. Ini ukuran M6, baut M6, panjangnya sekitar 1,5 cm lah antara itu. Nah kalau misal bingung, ini konektornya dibawa ke toko Morbaut, terus kita milih di sana, dicocok-cocokin mana yang cocok. Soalnya apa, kalau ini nggak diganti pakai baut L yang bulat kayak gini, nanti ini nggak bisa masuk ininya, jadi menjoto kayak gini loh. Nah menjoto kayak gini. Nah nanti kan kalau dilihat jadi kurang cantik. Nah ini bisa rata kayak gini kan, loh manis banget. Terus yang ditakutkan nanti kalau ini nggak masuk, nggak mepet ke sini kan, mepet yang di dalam ini, nanti ditakutkan nggak rapet gitu. Kalau untuk yang baut tengah ini pakai bawaan motornya bisa. Kalau misal nggak punya seal kayak gini, atau ring tembaga itu yang kuning ini loh, yang warna tembaga itu, ini nggak pakai itu nggak apa-apa, tapi ini sebelumnya dikasih lem sealer, baru dipasang baut yang bawaannya agar rapet, jadi oli nggak ngembes lewat sini tuh. Terus yang kedua kita harus beli lagi ini lor, ini teman, perpak. Nah ini harganya sekitar 5 ribuan lah satunya. Nah ini fungsinya perpak nanti dipasang di sini. Ini nih, balik. Nah perpaknya di sini tuh. Ini toh sebenarnya nggak perlu ganti, nggak apa-apa, asalkan perpak yang lama masih bagus, artinya nggak sobek, ini sobek atau ini sobek gitu. Agar apa? Agar nanti bisa rapet. Soalnya ini kan jalur oli yang dipompa kan, takutnya nanti kalau ini bocor, nanti tekanan oli ini berkurang banyak, nanti oli malah nggak bisa naik ke oil cooler. Makanya ini harus benar-benar rapet. Nah ini nanti dipasang gini. Nah,
Tuh. Terus kita harus bikin ini briket. Nah, briket kayak gini. Ini fungsinya untuk nyantolin di bodi motore. Nah, ini saya bikin sendiri ini. Ini saya bikin dari bekas bagasi motor kayak gini. Nah, ini kan udah nggak tak pakai toh, tak ambil ininya, tak potong, tak tekuk L kayak gini jadinya. Nah, L kayak gini. Ya ini dikira-kira lah, diukur bisa nanti. Dikira-kira. Nah, terus lubang yang untuk bodinya ini bisa pakai dikira-kira lah, kalau misal nanti ketinggian ya ketinggian, misal oil coolernya ketinggian, nanti di lubang bawahnya biar agak turun. Pokoknya disesuaikan lah enaknya bagaimana. Ini saya bor ini saya bor, ini bikin sendiri loh. Ini kan manfaatin barang bekas, daripada ke tukang ini, tukang las bikin kayak gini kan lumayan. Saya manfaatin barang yang tidak saya pakai. Nanti ya ini nanti masangnya gini. Pokoknya murah meriah nih. Yang penting fungsinya. Nah, ini nanti masangnya gini. Ini yang satunya yang samping. Kayak gini rasanya. Nah, ini di bodinya itu. Nah, gini. Nah, ini yang atas untuk baut bodinya itu cari yang nomor ini 10 ini, nomor 10 yang panjangnya 1 cm. Jangan panjang-panjang, kalau panjang nanti mentok, harus dikasih ini mur untuk pengganjal. Nah, nanti pasang gini. Iya, ini masuk ini jadinya. Ini gini tuh, ini gini ya, pokoknya ini disesuaikan nanti. Nah, gini gitu. Manfaatin limbah-limbah yang tidak saya dipakai kan loh, menghemat biaya pembuatan briketnya mas atau kawan. Oke kawan, nanti habis ini kita lanjut pemasangan. Pokoknya ikuti video ini ya. Lanjut. Oke kawan, berikutnya proses pemasangan oil cooler di motor Suprafit lamanya. Langkah pertama, kita copot tutup head yang samping ini dulu. Kita lepas dulu baut ini M6 nya pakai kunci T8. Terus kita lepas tutup businya. Lepas. Terus melepas baut tengah ini pakai kunci T10.
Setelah terlepas semua, ini dicopot. Ini masih bagus. Ini nanti bisa dipasang lagi. Nih masih bagus nih. Tidak ada yang sobek. Ini dibersihkan. Mama, ini dibersihkan juga ini. Pakai lap. Langkah berikutnya pemasangan konektor dari motor ke oli pakai ini. Sebelumnya jangan lupa pasang dulu perpaknya. Nah gini ya. Nih, kita pasang arahnya seperti ini. Nah ini terus yang baut tengah ini nanti dikasih lem sealer agar rapet. Sealernya kayak gini. Sedikit saja. Masukin. Ini kita kencengin pakai kunci L. Nih, kencengin. Kegedean. Nah, ini. Kencengin secara merata.
nanti untuk jalur oli keluar masuk ke oil cooler, dari oil cooler nanti masuk ke head sini. Ini bawah untuk masuk olinya ke oil cooler, yang atas nanti yang oli masuk ke mesin dari oil cooler. Selanjutnya proses pemasangan selang oil coolernya. Jadi ini baut nipelnya, sebelumnya dikasih sealnya ini. Nih, ini dimasukin sini kan. Nah, terus nanti ini dimasukin sini. Ini kan seal satu lagi, baru sini. Nah, baru dipasang di konektornya. Nah, ini nanti gini. Nah, nanti kayak gini. Kita kencengin baut nipel ini pakai kunci nomor berapa ini? 12. Ini. Biar nggak lecet, dikasih plastik ini. Kira-kira kenceng, jangan kenceng-kenceng banget. Setelah itu kita pasang oil coolernya. Nah, ini yang di depan yang ada saringannya ini. Nah, ini nanti briketnya ini dipasang di bekas baut filter yang bawaan Suprafit lamanya. Ini pakai baut nomor 10. Nah, tapi yang pendek ya. Ini disesuaikan tinggi rendahnya. Ini yang sebelahnya juga sama, yang sana juga sama. Ini setelah saya pasang oil coolernya. Jadi ini briketnya ini satu dapat di oil cooler, satunya dapat di baut filter bawaan Suprafit lamanya ini. Nih. Sebelum nipel dipasang, kita cek dulu olinya naik atau enggak dari selang ini.
oli keluar ya, naik ke atas ya ini. Kemudian kita pasang ke oil coolernya. Berikutnya kita nyalain motornya, terus kita tunggu olinya memenuhi oil cooler ini. Kita cek nanti sampai ya kira-kira agak penuh, baru nanti dipasang selang oli ke bawah. Tuh olinya keluar, kelihatan tuh hitam itu loh, hitam di tengah. Terus ini kita pasang selang yang keluar dari oil cooler, sama pemasangan baut nipple sebelumnya dikasih ini seal dulu, seal ini, seal lagi gini. Nah, ini dipasang sini. Kita lap dulu, kita bersihin. Oke, ini kita cek dulu ya, oli keluar dari oil cooler dengan lancar atau tidak. Ya, keluar ya, lancar ya. Lumayan kencang. Nah, ini yang dari oil cooler menuju head. Tuh, lumayan kencang. Setelah ini baru dipasang di. Oke kawan, ini kita coba cek olinya nyiprat ke sini enggak. Ini nyiprat oli enggak. Oli nyiprat ya. Ini berarti bisa melumasi di bagian klep sama noken asnya, karena di sini udah keluar, ini udah keluar oli. Kemungkinan aman. Ya pokoknya nanti dicek lagi, kalau misal masih suaranya kasar, kita ganti oli pumpnya. Nih, oli nyiprat ya. Oke kawan, ini setelah saya pasang oil cooler, jadinya seperti ini.
Oke kawan, demikianlah sedikit tutorial tentang pemasangan wheel cooler di Honda C-Series, khususnya di Honda Suprafit lama. Semoga menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang membutuhkan tambahan informasi tentang pemasangan oil cooler. Oke teman-teman, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hari teman-teman menyenangkan, lancar segala urusan, dan berkelimpahan rezeki. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bro.